Shalom Bapak Ibu. Shalom, Shalom Bapak Ibu, shalom, saya minta tolong lambaikan tangan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, luar biasa ya. Allah kita dahsyat dan luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan berdoa. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Untuk kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kalau kami boleh ada hari ini Tuhan, semuanya karena anugerah dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat segala kasih-Mu di dalam hidup kami. Ya apa ya Bapa, pagi hari ini Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami Tuhan, kami bawa kepadamu untuk memuji, meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, saat kami memuji dan menyembah-Mu, Kau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kau mengurapi tempat ini, Kau mengurapi setiap kami, bahkan Kau melawat setiap kami Tuhan. Biarlah kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga sampai selesainya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu di dalam hadirat Tuhan. Kenaikan satu pujian. Terima kasih Bapa. Yang masuk dalam hadirat-Mu, yang masuk dalam Roh Kudus-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini
sematkan akan Engkau Tuhan Yesus ya. Engkau Tuhan, Ya Tuhan Yesus, pujianku. Kau yang layak untuk ditinggikan pagi hari ini. Tuhan, Biarlah seluruh kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan Yesus. kekudusan Kami menyembahmu.
Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan pagi ini. Sebab kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kuasa. Hadirat-Mu sanggup memulihkan setiap kami. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Sungguh mulia
Bapak
58 ayat 7 Tuhan katakan bahwa Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Amin. Kepadamu hatiku percaya Tuhan, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Thank Dan you, dengan Jesus. nyanyianku aku bersyukur padanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dengan segala pujian penyembahan kami, biarlah Engkau melayakan setiap kami. Engkau disenangkan dengan pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dalam nama Tuhan kami percaya. Haleluya. Amin. Hatiku percaya. Woo. Tuhan, kau kekuatanku, Tuhan. Katakan. Tuhanlah kekuatan dan masukku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kau menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur kasih-Mu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, salahmu bergoncang, gunung beranjak, namun kami setiamu tak berhentian. Terima kasih buat kasih setiamu. Rasakan sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan masukku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Seorang menara dan kota perlindungan. Katakan sama-sama. Tuhanlah bersyukur kasih-Mu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku, haleluya, salahmu bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berubah selalu. Tuhan selalu bersyukur kasih-Mu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, salahmu bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Selamatkan kami, Tuhan. Engkaulah gunung batu dan keselamatan kami, Tuhan. Hanya kepadamu hati kami percaya. Terima kasih, Tuhan. Mari katakan sama-sama. Rumah selalu bersyukur Yes. bersama. Yes, haleluya Tuhan. Hati kami percaya Tuhan Yesus. Lagi katakan haleluya. Rumah selalu bersyukur kasih-Mu padaku, takkan pernah berubah. Hati kami percaya.
Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Amin. Engkaulah tempat perlindungan kami. Di saat-saat kondisi seperti ini, hanya Engkau kekuatan kami Tuhan. Hanya Engkau pelindung kami Tuhan. Engkau menara kami yang teguh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi lebih lagi dan lebih lagi. Berikan pewahyuan, kejaksanaan untuk kami boleh mencerna, mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Biarkan kami tetap tenang di tengah-tengah badai Tuhan. Saat badai Engkau yang memberi kekuatan buat setiap kami. Haleluya. Aku tak akan goyah. Engkau tidak akan pernah meninggalkan setiap kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Aku tak akan goyah. Biarkan setiap kami melekat dengan hati-Mu Kau Tuhan. sertaku. Haleluya. Oh, Kau kekuatan. Engkaulah kekuatanku. Amin. Tempat perlindunganku. Saat badai menerpa.
Bapak Ferdinand. Di hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit yang dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan sekali lagi bersama. Yes, mari sembah Dia. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, ya Tuhan. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Berikan kemuliaan buat Raja kita, sebab Dia Raja kita yang layak disembah. Ya Bapa kita yang hebat. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, atas kasih-Mu dan kasih dan anugerah-Mu Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi pendengaran kami, mata kami hanya mau fokus hanya kepada-Mu Tuhan. Kami nggak peduli dengan hal-hal yang duniawi Tuhan. Biarlah hati kami terus bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Urapi juga hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan benar-benar sesuai dengan isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Yes. Ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu semuanya? Ya. Puji Tuhan. Hari ini ya kita bisa beribadah seperti ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingat ya berapa bulan yang lalu, mungkin tahun lalu kita ngalami COVID yang luar biasa. Terutama di bulan 7 kalau nggak salah ya tahun ini ya. Itu bisa tiba-tiba di Indonesia memuncak. Surabaya juga ikut. Banyak teman-teman yang saya kenal dipanggil Tuhan. Banyak teman-teman saya yang harus masuk rumah sakit, harus ICU, harus cari obat susah. Ya, tapi hari ini kalau kita hari ini keadaan sehat, semua karena kebaikan Tuhan ya Bapak Ibu semuanya ya. Hari ini kita tahu COVID sudah turun ya, tapi kita nggak melanggar prokes. Harus tetap pakai masker, harus tidak berjabat tangan, duduknya seperti ini. Bentar lagi, bulan depan kita merayakan Natal, hari lahirnya Tuhan Yesus. Ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua sudah mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, maka dari itu hari ini kita akan belajar satu tema yang akan berhubungan nantinya untuk bulan Desember, yaitu saya beri judul tentang kaya pemberian. Kalau hari ini kita tahu ada orang yang punya anak, ya sepasang suami istri punya anak. Terus kita kenal, kasih apa? Kasih hadiah. Ya kan, kalau ulang tahun dikasih hadiah, benar ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita juga mau belajar tentang kaya pemberian. Kisah Rasul 20 ayat 35. Kita akan baca ayat ini sebagai ayat pembukaan dan saya yakin Bapak Ibu semuanya mengerti ayat ini.
Mengerti bukan hanya cuma tahu tapi benar-benar mengerti. Kalau mengerti dilakukan, ya. Seringkali Ibu Gembala jangan ngerti aja tapi dilakukan, ya. Kisah Rasul 20 ayat 35 dikatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Nah ini, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yes, dari ayat ini kita belajar bahwa tanda kemurahan hati itu adalah kaya dalam pemberian. Suka memberi daripada menerima. Padahal yang kita tahu hari-hari ini banyak orang-orang yang lebih suka menerima daripada memberi, ya Bapak Ibu, ya. Contohnya apa? Bahagia nggak kalau mau terima gaji? Mau akhir bulan terima gaji? Bahagia? Bahagia banget loh, kan terima. Bahagia nggak waktu ulang tahun terima hadiah? Tiba-tiba dikasih iPhone 13. Wah, pisan guyu seharian semalam suntuk gitu kalau dapat iPhone 13. Ya, lebih berbahagia menerima. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan berbeda. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk memuliakan namanya, kita harus tampil berbeda. Bahwa kita lebih berbahagia memberi daripada menerima. Wah, berat Bapak Pendeta. Saya pengen menerima terus. Laisa tumpah sampai tumpah keluar. Terima gitu. Kekenyangan, kelembokan. Tapi hari ini kita mau belajar tentang memberi. Walaupun kita secara manusia ini lebih bahagia kelihatannya waktu menerima, tapi kita mau belajar bermurah hati. Bulan depan adalah hari lahirnya Tuhan Yesus. Bulan lahirnya Tuhan Yesus. Gereja saya 1 bulan penuh untuk bulan depan itu sudah merencanakan untuk berbagi. Dari awal tanggal 1 sampai nanti tanggal 25 itu. Berbagi, mau ini, mau bagi masker, mau bagi sarung, mau bagi. Oh kita, saya pikir gini, oh ya harusnya saat ini kita berbagi. Bukan hanya terima saja. Karena kita mau mencerminkan gambaran serupa dengan Kristus. Kristus datang, Tuhan Yesus datang. Untuk lebih banyak memberi. Setuju ya Bapak Ibu ya? Bukan dia menerima. Tapi dia datang ke dunia waktu itu. Untuk apa? Memberi. Melakukan mujizat. Menolong orang lain. Menolong yang lemah tadi dikatakan di sana. Itulah Tuhan Yesus ada. Karena kita diciptakan serupa dengan gambarannya. Harusnya kita juga berlaku sama. Bukan hanya menerima. Bukan saya berkata tidak boleh menerima ya Bapak Ibu. No. Tapi berapa banyak orang fokus kepada yang dia terima. Bukan fokus kepada dia berikan. Ada tiga tipe manusia dalam bermurah hati. Ada banyak orang bermurah hati. Orang dunia kita semua bermurah hati. Banyak juga. Tapi ada 3 tipe. Tipe yang pertama adalah orang yang murah hati karena ada maunya. Ada motivasinya. Ada udang di balik batu. Oh, murah hati mau nolong karena ada sesuatu yang pengen dia dapat. Hari ini saya berdoa untuk jemaat di tempat ini tidak berlaku seperti itu. Murah hatinya memang karena tipe orang yang pamrih. Bukan karena ada sesuatu. Tapi juga ada orang tipe yang lain adalah tipe orang yang bermurah hati karena apa? Balas budi. Nah ini sudah pada umumnya. Orang dunia juga mengerti ini. Kalau ditolong, ya pasti memberi tolong. Ada sesuatu karena pengen balas budi. Tapi kita hari ini belajar memberi karena benar-benar tanpa pamrih. Ingat pelajaran SD? Masih ingat kalau pelajaran PPKN? Kalau menolong tanpa pamrih. Bapak Ibu ya. Nah, tapi berapa banyak orang yang menolong karena balas budi dan karena ada maunya. Hari ini kita belajar seperti Tuhan Yesus. Dia menolong orang, melakukan banyak mujizat tanpa untuk kepentingannya. Tapi benar-benar tulus dan ikhlas. Menolong mereka supaya apa? Percaya kepada Allah Bapa. Hari ini kita juga berlaku sama. Jika hari ini kita bermurah hati, benar-benar karena ingin mencerminkan gambaran Kristus dalam kehidupan kita. Dikatakan iman, perbuatan, dan kasih. Manakah yang terbesar? Kasih. Tapi kasih tanpa perbuatan itu nothing Bapak Ibu. Tidak ada apa-apanya. Hari ini kalau kita orang Kristen terkenal karena kasihnya. Kita ngomong, aku mengasihi kamu. Aku mengasihi kamu. Untuk orang yang belum mengenal Tuhan, aku mengasihi kamu. Tapi tanpa kita berkorban. Atau memberikan. Atau bermurah hati. Mereka berpikir orang Kristen sama dengan yang lain. Malah lebih baik agama lain atau orang yang tidak mengenal Tuhan.
Hari ini saya banyak mengetahui orang-orang yang di luar anak-anak Tuhan itu. Memberi terus. Di masa COVID ini memberi. Ngasih makan gratis banyak orang. Tapi kita berapa banyak orang anak Kristen yang hanya memikirkan untuk diriku, dan diriku. Hari ini kita sekali lagi harus belajar untuk bermurah hati. Mari kita belajar. Di zaman Nabi Elisa, kita akan belajar banyak di sini. Di 2 Raja-Raja 6 dan 7, nggak usah dibuka dulu. Di pasal 6 dan 7, itu berbicara tentang Nabi Elisa dan raja yang namanya Yoram. Ya, pada saat itu ceritanya kota Samaria yang ditempati bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Yoram anak Ahab sedang dikepung oleh bangsa yang namanya bangsa Aram. Ya, karena dikepung di sana terjadilah kelaparan hebat, krisis yang hebat. Makanan itu sampai harganya sangat mahal. Orang mau beli aja susah karena nggak punya uang. Mahal banget makanan pada saat itu. Bahkan ada seorang anak yang sampai dimakan orang-orang tuanya dan teman orang tuanya. Kanibal terjadi di sana. Sangat ekstrim Bapak Ibu. Karena terjadi krisis yang hebat diserang tadi. Hari ini mungkin kita juga sedang mengalami krisis. Mungkin Bapak Ibu sedang mengalami krisis ekonomi. Krisis kesehatan, krisis kebahagiaan, krisis keluarga, pekerjaan. Apapun itu. Krisis itu akan bisa memunculkan karakter asli seseorang. Ketika krisis, bagaimana respon hati seseorang itu bisa kelihatan. Bagaimana orang itu aslinya kelihatan Bapak Ibu. Itu ketika terjadi krisis. Kalau nggak ada apa-apa, tenang-tenang saja. Ya karakternya biasa-biasa aja kelihatan mulia. Tetapi ketika terjadi krisis, bagaimana orang itu bersikap. Bagaimana anak-anak Tuhan itu bersikap. Itu bisa muncul pada saat krisis. Ya, hari ini kita belajar 3 hal yang harus kita hancurkan dalam kehidupan kita kalau kita mau menjadi kaya dalam pemberian. Yang pertama adalah kita harus menghancurkan sifat ego dan pelit kita. Di poin yang pertama kita akan belajar dari 4 orang kusta yang di 2 raja-raja tadi. Nanti kita akan baca ya. Ada 4 orang kusta yang berada di depan kota Samaria, jadi bukan di dalam Bapak Ibu. Karena orang kusta di zaman itu adalah orang yang najis. Orang yang nggak dianggap, orang yang terkutuk. Makanya diusir dari kota Samaria. Pada saat terjadi krisis loh ini. Tetap nggak peduli diusir. Berada di depan kota Samaria, di pintu gerbang depannya. Jadi tidak di dalamnya. Ya, 4 orang kusta ini pasti berpikir, mau masuk ke kota ya kesulitan, lagi krisis, ya nggak dianggap. Maju ke depan, ada bangsa Aram, musuhnya bangsa Israel tadi yang saya katakan. Jadi ada di depan, bisa mati. Nah, ketika Tuhan akhirnya memberikan sebuah pembelaan buat bangsa Israel, terdengarlah di cerita itu ya, di pasal 6 dan 7, suara yang menakutkan, derap tentara. Banyak orang yang membuat orang-orang Aram tadi lari terpontang-panting. Ninggalkan kemah, ninggalkan tenda mereka, serta kekayaan ditinggal. Karena berpikir, banyak sekali ini prajuritnya. Berarti nggak ngalami krisis. Padahal itu pembelaan dari Tuhan berupa suara saja. Nah, mari kita buka sekarang. 2 Raja-Raja 7 ayat 8-10. 2 Raja-Raja 7 ayat 8-10. Nah ini ceritanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahannya bangsa Aram, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya, lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Ya, ada lagi sudah. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain. Nah ini perhatikan ayat ini. Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan
hal itu ke istana raja. Ada lagi? Sudah? Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Di dalam Alkitab kita nggak pernah tahu siapa nama 4 orang kusta tadi. Yang akhirnya mereka bisa makan sampai kenyang, karena nggak dianggap tadinya. Bisa ngambil pakaian, bisa ngambil kekayaan, semua jaranya lalu disembunyikan. Tetapi menurut rabbinik literatur, sebuah literatur yang ditulis oleh bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi, mereka mempercayai bahwa 4 orang kusta itu adalah Gehasi. Pernah dengar nama Gehasi? Gehasi itu bujang daripada Elisa. Dan ketiga anaknya, ada 4 orang. Nah, kalau di pasal 5, di 2 Raja-Raja pasal 5, itu ada cerita bahwa Gehasi karena tamak dan rakus, dia beserta keluarganya terkena kutuk kusta dari jenderal Naaman. Jadi kalau dihubungkan ini searah. Jadi 4 orang kusta ini kemungkinan besar, tidak ditulis di dalam Alkitab ya, adalah Gehasi dan ketiga anaknya. Tetapi yang menarik di pasal yang ke-8 ya, akhirnya Gehasi itu sembuh dari kusta dan dia bisa bercakap-cakap dengan Raja Yoram, Raja Israel pada waktu itu. Nah, pertanyaannya ini, apa yang membuat Tuhan bisa menyembuhkan Gehasi dan keluarganya dari sakit kusta? Karena mereka, di poin yang pertama, bisa menghancurkan sifat ego dan pelit mereka. Dari ayat yang kita baca tadi Bapak Ibu. Mereka mau memberi kabar baik untuk kota Samaria, untuk bangsa Israel. Bangsa Aram ini loh, keluar meninggalkan kemahnya. Keluar gak bawa apa-apa, banyak harta kekayaan. Bisa gak pertanyaan saya, Gehasi tadi atau 4 orang kusta tadi gak memberi info? Sangat bisa Bapak Ibu. Disembunyikan semua? Bisa, sangat bisa. Tetapi ada salah satu yang dikatakan tadi ayat 9. Salah satu di antara mereka mengingatkan kepada yang lain. Apa kok nggak kita ngasih kabar baik ini kepada orang kota Samaria? Dia berhak lo jengkel lo. Berhak lo nggak ngasih tahu karena sudah dibuang ditelantarkan. Tetapi mereka tidak berlaku demikian. Itulah sifat anak-anak Tuhan yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Hancurkan sifat ego kita. Hancurkan rasa tamak kita dan pelik kita. Supaya kita bisa menjadi anak-anak yang benar-benar diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu saya bukan hanya berbicara murah hati itu selalu hanya identik dengan memberi persembahan yang banyak. Tidak ada sponsor dari Bapak Ibu Gembala tadi. Oh ya Pak Fer nanti sampaikan ini supaya persembahannya Pak. No, bukan itu Bapak Ibu. Tapi karena kita harus berlaku kasih terhadap sesama kita. Bukan hanya bicara persembahan. Tetapi bagaimana kita bisa berkontribusi untuk waktu kita. Bagaimana kita bisa berkontribusi untuk tenaga kita. Kita ibadah aja cuma mungkin 1,5 jam, 2 jam. Kita kesungguhan kita di mata Tuhan nothing. Gak ada apa-apanya. Lalu kita minta berkat dari Tuhan. Buat saya itu not fair Bapak Ibu. Buat saya itu gak adil. Kalau kita diminta waktu aja seminggu untuk 2 jam. Hari-hari biasa aja belum tentu kita doa 1-2 jam. Tapi kita masih berlaku tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita duduk dengan berpikiran yang lain mungkin. Kita duduk dengan tidak fokus terhadap firman Tuhan, menyembah Tuhan asal-asalan. No, hari ini kita mau berkorban untuk waktu kita, tenaga kita, dan juga uang kita mungkin untuk bisa berbagi. Cara terbaik menghancurkan sifat ego dan pelit adalah yang pertama, berani memberi secara ekstrim. Alkitab banyak berbicara tentang korban persembahan. Orang banyak memperdebatkan itu apa buah sulung, apa itu perpuluhan. Ada yang gak setuju teman saya. Kofer, aku gak mau kasih perpuluhan ke gereja. Hamba Tuhannya nanti yang make uangnya ya sembarangan amburadul. Itu bukan bagian kita. Banyak orang memperdebatkan itu. Tapi hari ini kita mau, tujuannya cuma satu ketika kita memberi sembahan. Itu adalah korban untuk pekerjaan Tuhan dan untuk Tuhan. Karena kita tahu hidup kita sudah ditebus 2021 tahun yang lalu dengan darah yang mahal. Hari ini kita pun mau berkorban untuk Tuhan. Dengan apa? Memberi yang terbaik.
Nggak peduli jumlahnya Bapak Ibu, tapi memberi dengan tulus dan ikhlas tadi saya katakan tanpa pamrih. Seperti janda Sarfat yang cuma punya beberapa keping, dia masukkan. Tetapi ada orang kaya yang punya banyak harta, memberikan cuma segitu, nggak ada artinya. Hari yang terpenting kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik buat kehidupan kita ya Bapak Ibu ya. Mau ya hari ini ya kita yang memberi yang terbaik. Ingat, bukan berapa banyak jumlahnya. Tetapi ketulusan hati kita di mata Tuhan, itu yang jauh lebih penting. Ya, hari ini. Berbicara memberi secara ekstrim itu gimana? Memberi apa yang Tuhan suruh tanpa memandang keadaan kita seperti ini. Jangan menunggu kita kaya baru kita memberi Bapak Ibu. Mungkin berkata gini kalau Tuhan kalau engkau memberkati aku 10 juta ini tak beri no. Jangan menunggu kita kaya untuk memberi. Tetapi hari ini kita punya sedikit pun. Kalau Tuhan suruh untuk memberikan kepada orang yang membutuhkan. Beri Bapak Ibu. Karena saya yakin firman Tuhan itu tidak pernah meleset. Kalau engkau menabur, engkau pasti akan menuai kata firman Tuhan. Itu yang saya pegang sampai hari ini Bapak Ibu. Jadi hari ini jangan nunggu kaya ya untuk memberi kepada orang lain. Apapun keadaan kita hari ini. Jika memang benar disuruh Tuhan untuk memberi. Mungkin ada persembahan Natal atau mungkin ada nolong bagi-bagi nasi bungkus. Ikut ambil bagian Bapak Ibu. Saya yakin kita tidak akan pernah kekurangan ketika kita melakukan apa yang difirmankan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kaya. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya segalanya Bapak Ibu. Kita ini anak-anaknya katanya. Kalau kita anak-anaknya pasti tidak akan kekurangan. Kalau kita orang tua yang benar ya, yang normal ya. Kita sebagai orang tua, anak kita sedang kesulitan gak bisa makan. Yang berkorban siapa? Harusnya papa mamanya, setuju ya Bapak Ibu? Papa mamanya rela gak makan, kalau perlu anaknya bisa makan. Itu orang tua yang hebat. Tuhan kita itu jauh lebih besar dari orang-orang tua yang hebat di dunia ini. Kasihnya jauh lebih besar. Jadi jangan pernah ragukan Tuhan kita. Kalau engkau hari ini mungkin sedang keadaan kekurangan, maaf saya sungguh minta maaf. Mungkin loh ya ini, saya ngomong mungkin. Engkau jarang menabur. Atau engkau menabur di ladang yang salah. Di tanah berbatuan, di semak duri. Mungkin. Tapi kalau engkau benar-benar taat firman dan disuruh menabur. Engkau menabur bukan karena untuk memancing juga. Bukan untuk motivasi tertentu. Bukan supaya tadi diberkati. Tapi karena benar-benar tulus. Saya yakin tidak akan pernah kekurangan. Hidup kita terus dibuat naik kata firman dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Itu yang terjadi di kehidupan kita. Di masa pandemi ini saya bukan berkata sombong. Saya terima, saya bingung sebelum pandemik sama setelah pandemik. Pada saat pandemik ini ya, kok beda ya pekerjaan saya ya. Tuhan bisa kirim proyek-proyek baru yang saya nggak pernah pikirkan. Kata sesuai firman Tuhan, apa yang nggak pernah kau pikir, apa nggak timbul dari hati. Itu yang Tuhan sediakan, itu kata firman Tuhan. Saya amini itu firman Tuhan. Dan terjadi di masa pandemi ini. Banyak teman-teman saya yang lagi nyungsep. Lagi turun down. Saya punya tetangga depan itu sampai gak bisa makan. Ngomong sama papa saya gak bisa makan. Anaknya ngomong sama mama, ma bosen aku makan tahu tempe. Asalnya keadaannya gak apa-apa, tapi karena pandemi losor. Tapi saya lihat gini, keadaan seperti itu malah gak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sang suami, yang lakinya itu papanya, yang istrinya sungguh-sungguh. Justru malah menjauh daripada Tuhan. Oh sangat salah besar. Tetapi saya ini melihat gini, oh Tuhan kemurahan-Mu sungguh terjadi dalam kehidupanku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bisa kasih proyek-proyek yang gak pernah saya pikirkan tadi. Ini berapa bulan ke depan ini, Tuhan sudah siapkan yang juga beberapa buat saya. Yang saya pikir gini, kok gak masuk akal ya. Sampai saya lembur-lembur, malam biasanya jarang lembur. Sampai lembur-lembur hari-hari ini. Semua karena siapa? Semua karena Tuhan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin ngalami seperti itu, lakukan firman Tuhan. Lakukan bagianmu kata firman Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Sebab dia Tuhan yang tidak pernah berhutang. Sebab dia melihat ke seluruh dunia. Mana lihat anak-anaknya yang benar-benar taat akan firman Tuhan. Atau yang cuma suam-suam kuku. Ayo hari ini kita belajar sesuatu yang benar-benar diinginkan hati Tuhan. Lalu apa tadi? Untuk menghancurkan ego kita. Kalau yang pertama memberi secara ekstrim. Yang kedua memberi secara konsisten. Dibutuhkan sebuah konsisten. Terus menerus untuk bisa menghancurkan pelit. Gak bisa 1-2 kali Bapak Ibu. Gaya memberi itu harus dijadikan lifestyle. Gaya hidup. Sama seperti Tuhan. Kalau cuma memberi sekarang, nanti tahun depan lagi, nanti gak bisa.
Harus secara konsisten. Ya. Yang ketiga, bagaimana menghancurkan? Memberi sampai bisa menemukan kebahagiaan. Saya itu paling suka cita ya, Bapak Ibu. Nggak sama semua orang ya ini. Saya paling suka cita itu ya, kalau ketika saya memberi, orang itu bahagia. Saya ikut bahagia loh, Bapak Ibu. Bukan hanya uang ya ini. Saya memberi misalnya pekerjaan kepada orang itu. Orang itu butuh. Terus dia sampai senang. Itu saya bisa sukacita loh. Saya bisa mendidik, menolong. Saya kan kerja di asuransi. Mendidik ada orang yang tadinya nggak ngerti. Nggak punya apa-apa. Tak dampingin, tak ajarin. Lalu dia bisa beli sepeda motor. Buat saya itu sukacitanya banget loh. Karena saya nggak bisa memberi dia sepeda motor mungkin. Ekstrim menurut saya kan. Tapi sampai ngajarin dia jadi pinter. Terus bisa beli sesuatu, bisa berangkat ke luar negeri. Tempo hari saya lagi bimbing seorang guru SD. Ya, nggak pernah ke luar negeri. Lalu saya bimbing karena ada reward, ada hadiah. Kalau mencapai segini pergi ke Malaysia. Saya ajarin terus, saya bimbing. Dia bisa dapat. Berangkat sama-sama waktu itu beberapa tahun yang lalu. Saya suka cita banget Bapak Ibu. Bukan hanya memberi uang ya tadi, memberi tenaga kita, dari pikiran kita, waktu kita untuk ngajarin. Kayak gitu saya bisa suka cita Bapak Ibu. Nggak tahu dengan Bapak Ibu, apakah juga merasakan hal yang sama? Ketika bisa menolong seseorang itu suatu kebahagiaan. Itu kebahagiaan yang menurut saya nggak bisa dibeli loh Bapak Ibu. Sangat nggak bisa dibeli. Oh sukacita, oh damai sejahtera dari surga turun dalam kehidupan saya. Ayo memberi sampai bisa menemukan kebahagiaan. Yang kedua, kalau tadi bicara tentang menghancurkan ego dan pelit kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Hancurkan kemarahan dan kekecewaan kita. Kalau tadi kita belajar dari 4 orang kusta, hari ini pada poin yang kedua ini kita akan belajar dari Raja Yoram. Saat menghadapi krisis di kota Samaria. 2 Raja-Raja 6 ayat 31 sampai 33 no. 2 Raja-Raja 6 31 sampai 33. Berkutat di sana terus no. 2 Raja-Raja terus 6 7 8. Lalu berkatalah raja. Nah ini, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Lanjut. Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya dan para tua-tua duduk bersama-sama dia, raja menyuruh seorang berjalan mendahuluinya. Tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya? Nah ini ya 33. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Loh, Raja Yoram itu marah besar. Dia tahu Tuhannya siapa? Tahu. Dia tahu Nabi Elisa itu banyak menolong dia di ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya, sangat tahu. Tapi dia bisa marah begitu hebatnya. Begitu kecewanya dia menyalahkan Tuhan. Tuhan datang kesulitan malapetaka buat kota Samaria. Karena tadi kelaparan yang hebat diserbu bangsa Aram. Dia gak terima, jengkel. Karena dia merasa gini, aku sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Apa kok Tuhan kayak gitu? Nah kenapa kok Raja Yoram itu marah sih, kecewa? Kalau kita pelajari di ayat sebelumnya, buka di 21. 6 ayat 21 sampai 25. Kenapa kok marah? Ada ceritanya Bapak Ibu. Di 21 ini. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa. Ini masih baik-baik ya. Tatkala melihat mereka, kubunuhlah mereka, Bapak. Mereka ini siapa? Adalah bangsa Aram. Ceritanya. Ya. Tetapi jawabnya, Elisa menjawab apa? Jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi, lah ini perintahnya. Hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka. Supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada Tuhan mereka. Terus disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar. Maka makan dan minumlah mereka.
Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. 24. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram mengumpulkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah, terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Jadi di ayat sebelumnya, di cerita sebelumnya, ada bangsa Aram itu menyerang kota Samaria, belum banyak. Tetapi Tuhan menolong, dibutakanlah mata mereka, sehingga mereka ini bertobat, berbuat baik, menyerah. Nah, makanya tadi Raja Yoram tanya kepada Elisa, tak bunuh dah mereka ini, pompong bisa masuk ke kota, sudah ditawan. Tapi Elisa ngomong, no, jangan dibunuh. Tapi suruh apa? Ngasih berkat, suruh ngasih apa? Makan, minum, sampai kenyang. Bangsa Aram makan dan minum, lalu pulang. Tetapi rajanya gak terima. Dia ngumpulkan pasukan, nyerang kota Samaria lagi. Jauh lebih banyak dengan pasukan. Itu yang membuat Raja Yoram kecewa sama Tuhan. Sudah tak tolong loh ini musuhku. Sudah tak kasih makan loh. Tapi nyerang lagi. Berarti gak tahu terima kasih. Dia menyalahkan Tuhan dan menyalahkan Nabi Elisa. Dia merasa sudah naati firman Tuhan tapi gak terima berkat, tapi malah terima masalah. Pernah gak kita dengar cerita? Ada seseorang ngomong gini, aku lebih nolong orang itu, sekarang orang itu nusuk aku dari belakang. Sering? Sering. Orang itu loh tak kasih pekerjaan, sekarang marah nikung aku, mau mentung aku. Orang itu loh tak pinjemi duit sehingga bisa sukses hari ini bisa makan. Sekarang aku butuh bantuan gak dipedulikan. Sering dengar itu? Sering. Hari ini sudah terjadi sebelumnya, jauh sebelum kita lahir, dialami oleh Raja Yoram. Sudah nolong, tapi malah diserang, malah terjadi kelaparan hebat. Secara manusia, kita pasti juga melakukan hal yang sama, pasti protes. Pasti nggak terima, pasti kecewa secara daging. Tapi justru dari sana, kita tahu Raja Yoram ini malah ngalami kesulitan terus, sampai berubah, akhirnya Tuhan tolong karena merasa kasihan baru tadi terjadi 4 orang kusta itu. Bagaimana cara kita bisa menghancurkan kekecewaan dan kemarahan kita? Yang pertama, jangan fokus kepada hasil, tetapi fokus pada ketaatan perintah Tuhan. Kadangkala kita mengerti apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Seakan-akan tadi nggak masuk akal Bapak Ibu. Sudah nolong malah ngalami masalah. Tapi bukan itu hasilnya. Kalau kita tahu hasilnya, kita bersama-sama dengan Tuhan. Hasilnya selalu happy ending. Selalu yang penuh dengan kebahagiaan. Di tengah-tengahnya bisa ada proses. Jadi bukan fokus kepada hasil yang terlebih dahulu. Tapi fokus pada apa yang Tuhan perintahkan hari ini dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Apa yang Tuhan perintahkan hari ini? Kalau engkau diperintahkan untuk menabur, taburlah. Kalau engkau diperintahkan untuk bertobat, bertobatlah. Kalau engkau diperintahkan untuk lebih sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguhlah. Jangan lihat hasilnya terlebih dahulu. Tapi fokus kepada perintah Tuhan. Ya. Yang kedua, cara menghancurkan apa? Kuasai diri dalam segala keadaan. Kuasai emosi. Kuasai perkataan, jangan ngomong sembarangan hari ini Bapak Ibu. Jangan nuruti emosional kita. Banyak orang-orang yang bisa menyakitkan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau dikit-dikit kita ngomongin orang itu, gampang dikit-dikit emosi, ini bisa jadi masalah. Karena bisa ini jadi suatu ujian. Ketika kita nolong seseorang, orang itu malah berbuat jahat. Itu mungkin sebuah ujian Bapak Ibu. Ini mungkin sebuah proses yang menuju kedewasaan rohani. Kita mau naik level, kita perlu diuji. Sama seperti saya sering katakan, kalau anak-anak kita mau naik kelas, diuji nggak? Diuji. Kalau nggak lulus ujian, ya tinggal kelas, nggak naik kelas. Kan gitu ya Bapak Ibu. Kita juga sama hari ini. Mungkin ini merupakan suatu ujian dalam kehidupan kita. Kita sudah nolong, malah dipentung. Kita sudah minjemi duit, malah berbuat jahat dianya. Mungkin ini sebuah proses untuk kita mengalami yang namanya kemenangan.
Bertahanlah di dalam ujian itu Bapak Ibu. Ketika kita bertahan di dalam ujian itu, kita akan terima kemenangan yang nantinya kita baru tahu endingnya. Oh iya ya, bener ya. Seperti ini ya. Jangan seperti Raja Saul yang gak ngerti proses dalam kehidupannya. Sehingga apa? Akhirnya tragis. Tapi menjadilah seperti Raja Daud yang ngikuti prosesnya. Seperti Yusuf yang mengalami prosesnya. Sehingga tahu happy endingnya. Luar biasa dalam terjadi dalam kehidupan mereka. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana menghancurkan kemarahan dan kekecewaan, tetap percaya kepada Tuhan untuk pegang kendali dalam kehidupan kita. Tuhan itu sebagai pusat dalam kehidupan kita. Jangan kita ingin yang mengendalikan diri kita, tetapi biarlah Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Ada kalanya menabur kebaikan nggak langsung menuai sukacita saat itu. Bisa jadi nantinya. Sama seperti di 2 Raja-Raja pasal 4, nggak usah dibuka, baca di rumah aja. Ada seorang wanita dari keluarga yang kaya raya. Kekayaannya luar biasa. Dari kota Sunem. Nanti Bapak Ibu baca ya di rumah ya. Ketika dia mendengar kehebatan Nabi Elisa dan bujangnya yang namanya Gehazi itu. Setiap kali pelayanan Nabi Elisa yang melewati kota Sunem. Wanita ini mengundang Nabi Elisa untuk makan di rumahnya. Dijamu. Ya, dipersilakan masuk, dikasih makan, lalu melanjutkan pelayanan. Sampai di suatu waktu, perempuan ini buatkan kamar di atas loteng. Di atas untuk Nabi Elisa bisa menginap atau tidur. Sampai sebegitunya. Karena dia melihat, oh ya Nabi Elisa ini adalah Nabi yang dipakai Tuhan. Perempuan Sunem ini berbuat kebaikan. Lalu Nabi Elisa tanya, apa yang kau butuhkan dalam kehidupan ini? Ternyata wanita Sunem ini tidak punya anak Bapak Ibu. Dia minta supaya Tuhan bisa berikan anak dalam kehidupan keluarganya perempuan ini. Lalu Nabi Elisa berkata, tahun depan kau akan punya anak. Dia bernubuat seperti itu. Dan memang tahun depan akhirnya perempuan ini punya anak. Singkat ceritanya anak ini bertumbuh menjadi remaja. Tiba-tiba sakit. Sakit keras, kepalanya sakit, lalu meninggallah saat itu juga. Mati. Kalau jadi perempuan Sunem ini, kita seperti kecewa enggak? Kecewa berat loh. Enggak punya anak lama, punya anak satu, bertumbuh remaja, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Bisa kecewa berat, sangat berat. Saya punya, nyimpang sedikit ya, saya punya anak didik hari ini di gereja saya. Sepasang suami istri, punya anak baru berapa bulan, itu dipanggil Tuhan. Itu stresnya sampai luar biasa dia bercerita. Setiap kali konseling, setiap kali ada komsel dia cerita tentang anaknya terus. Kayak seakan-akan gak terima. Sudah keluar uang banyak untuk berobat, dipanggil Tuhan. Kalau kita secara manusia mungkin berlaku sama loh Bapak Ibu. Kita punya orang yang kita cintai atau kita menginginkan anak, tiba-tiba anak kita dipanggil Tuhan. Tetapi sikap perempuan Sunem ini berbeda. Ketika Nabi Elisa datang, di suatu momen, di suatu kejadian, datang, tanya gimana keadaanmu? Dia bilang, aku baik-baik saja. Itu yang diucapkan sama perempuan ini. Bukan ngomong, aku kecewa, aku marah. Bukan gitu. Aku baik-baik saja, Nabi Elisa. Cuma anakku meninggal, dipanggil Tuhan. Tapi kata-katanya yang pertama, aku baik-baik saja. Ketika perempuan ini mempunyai respon hati yang benar. Nabi Elisa dipakai Tuhan untuk membangkitkan anak itu. Bisa bangkit. Muncul lagi. Hidup lagi. Inilah respon hati yang benar. Berbeda dengan Raja Yoram. Ketika mengalami masalah, berontak. Tetapi seorang perempuan Sunem ini, dia nggak pakai kecewa. Nggak protes sama Tuhan. Dia memiliki lapang hati, lapang dada. Menerima dengan keadaannya, berkata malah baik-baik saja. Yes, ini yang harus kita lakukan. Yang terakhir adalah kita kalau tadi menghancurkan sifat ego kita, ya, kita mau juga yang kedua kita menghancurkan kemarahan dan kekecewaan kita. Yang ketiga kita menghancurkan ketidakpercayaan. Kita akan belajar lagi dari satu cerita. Yaitu di Perwira Raja Yoram. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 2. Panjang sedikit gak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Minta waktu 5 menit sebelum kita akhiri.
Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, turun harganya. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Lanjut. Sampai 2 ayat 2. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ya. Perwira ajudan Raja Yoram ini tidak mempercayai, bahkan mengejek Tuhan, ngomong tingkap-tingkap di langit dibuka. Masa sih terjadi seperti itu? Berapa banyak orang yang mengejek firman Tuhan? Apa itu perpuluhan? Apa itu memberi dengan sukacita? Apa itu memberi dengan penuh pengorbanan? 2 Raja-Raja 7 ayat 17. Nah ini ayat terakhir. 17 Nah, ini kejadiannya. Adapun raja telah menempatkan perwira tadi ya, yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Di ayat ini terjadi sungguhan. Cuma bisa ngelihat tapi nggak bisa ngerasa. Itu yang terjadi. Jadi hari ini jangan kita penuh ketidakpercayaan akan janji Tuhan. Cara menghancurkannya apa? Percaya janji Tuhan lebih dari logika dan fakta. Kadang logika kita dan fakta yang terjadi tidak sama dengan firman Tuhan. Enggak masuk akal. Yang keadaan seperti ini orang lagi nyari kerja susah, orang itu bisa diberkati. Kok aneh ya? Secara logika enggak masuk akal. Orang lain kena COVID parah, tapi yang ini meninggal, yang satu disembuhkan. Pernah Bapak cerita waktu itu, Bapak ngalami. Kelihatannya sudah nggak mungkin terjadi sesuatu yang berbeda. Itulah yang akan terjadi pada anak-anak Tuhan yang melakukan bagiannya. Yes, jangan fokus pada logika dan fakta. Secara logika dan fakta mungkin tidak sembuh. Dokter sudah berkata, engkau umurmu tinggal 2 bulan, 3 bulan atau berapa bulan, terserah. Karena kankernya hebat atau ngalami ini itu, nggak ngurus, tetap percaya pada Tuhan. Kalau Tuhan mau sembuhkan, dia bisa sembuhkan. Kalau Tuhan mau ganti organ, dia bisa ganti. Itulah Tuhan kita. Tetap percayai. Yang berikutnya, jangan meremehkan janji Tuhan yang diberikan. Sama seperti Abdi tadi. Jangan remehkan. Apa yang sudah dijanjikan Tuhan di dalam Alkitab kita. Banyak janji Tuhan. Sangat banyak. Aminkan janji-janji itu. Tahu nggak arti kata amin? Sering kita ngomong amin. Amin itu apa sih? Tahu nggak artinya Bapak Ibu? Amin itu artinya ya dan pasti. Jadi kalau sering kita berkata amin, amin. Itulah ya dan pasti yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kesimpulannya apa yang terakhir? Tanda murah hati adalah orang yang kaya dalam pemberian. Bagaimana cara kaya dalam pemberian? Hancurkan sifat ego kita dan pelit kita. Hancurkan kekecewaan dan kemarahan kita. Dan hancurkan ketidakpercayaan kita. Biarlah firman ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Dan bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, kata Ibu Gembala. Menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan diri kita. Saya undang WL, saya pemain musik. Mari kita ambil waktu sejenak. Kita mau nyembah Dia. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Setia mengandalkannya.
jangan sesali keadaannya. Semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Mari kita pujikan pujian ini dari awal. Waktu Tuhan bukan waktunya kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupku selalu. Katakan ku yakin, percaya, pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi, saya kembalikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih. Saudara diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan. Oh, firman Tuhan kok ngono. Kok suruh memberi. Boro-boro. Ya, aku dewek susah kok. Aku dewek ya dikatakan susah lah. Apapun pekerjaan gak menentu. Sekarang ini justru di akhir zaman ini ya banyak orang egois, mementingkan dirinya sendiri. Pokoknya yang penting aku hidup, pokoknya yang penting aku bisa enak, yang penting aku happy. Gak peduli dengan orang lain.
Itu terjadi saudaraku. Ya. Bekerja dengan tidak jujur, ya. Boro-boro kok mau memberi, ya. Bekerja, melakukan pekerjaan tidak jujur, ya. Mari saudaraku, bertobat. Seperti tadi dikatakan di dalam 2 Raja-Raja 7 ya, tidak salah, ya. Gehazi tadi ada 4 orang kusta itu, dia bertobat. Padahal semulanya kisahnya dia tamak sampai akhirnya dia mengalami kusta sekeluarganya. Ini waktu yang lalu waktu konseling ya ini 4, bukan saya salah nyebutnya 10, yang maksudnya 4 ini. Itu. Dia bertobat. Ya. Keliru aku kayak gini nih, aku tamak ini, aku bisa menjarah itu ya, dia bisa menjarah kekayaan itu. Nih aku tak ambil dewek, tak rasa dewek, aku keliru, nggak patut ini. Dia bertobat, dia memberitahukan kepada orang Samaria. Ya, dari kisahnya jelas ya, saudaraku ya, saya nggak mengulangi lagi. Ya nanti season kedua saudaraku ya. Tapi mari saudaraku kita bertobat. Ya, apa yang bagian kita harus lakukan, bagiannya Tuhan, Tuhan yang melakukan bagiannya. Ya, kalau Tuhan perintahkan kepada kita, lakukan. Ya, seringkali itu saya alami ya. Seringkali Tuhan kalau nyuruh itu bertentangan dengan pikiran kita. Itu loh, seringkali itu. Ya, suruh memberi padahal diri kita, oh aku buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Itu contoh salah satunya aja. Ya. Tapi saat saya mau melakukan, saya mau taat, luar biasa. Ya. Luar biasa. Ya bukan berarti saya sekarang ini punya uang tabungan miliaran, enggak ada saudaraku. Ya. Tapi saat saya butuh, Tuhan itu selalu sediakan. Saat saya butuh, Tuhan itu selalu sediakan. Itu loh. Kalau saya dibilangi, katanya kamu diberkati, ya. Kamu punya tabungan loh ya. Berarti kamu punya deposito. Enggak punya saudaraku. Boro-boro deposito tabungan. Ya toh. Uang 5 juta lah, besar 5 juta saya enggak punya saudaraku. Saudara tanya sekarang ini. Tapi saya punya planning ini. Ya waktunya. Saya bayar. Tuhan itu selalu sediakan. Itu loh luar biasa. Ya, ayo saudaraku. Dari tadi dikatakan ada 4 atau 3 syarat tadi. Ya, untuk supaya kita bisa memberi. Ya, bisa memberi itu dengan sukacita, tanpa pamrih. Tidak ada motivasi. Oh, nek kamu tak kasih ini, nanti kamu aku dapat. Ya memang akhirnya endingnya itu pasti seperti itu. Tapi kita tidak boleh seperti itu. Kan itu namanya mancing saudaraku. Ya. Jangan punya motivasi. Ya. Apa yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Mau memberi apapun lah. Mau memberi uang, mau memberi pekerjaan, mau memberi nasihat, mau mendoakan, mau menghibur, mau apapun yang kita berikan. Berikanlah dengan sukacita. Seperti kita lakukan itu kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Sekalipun memang yang kita doakan, yang kita beri manusia. Tapi kita melakukannya itu Tuhan. Kenapa? Supaya kita nantinya ndak kecewa. Nek denge wong iku gak bales, saudara ndak kecewa. Nek saudara melihat dengan manusianya, yaitu tadi nanti kecewa. Oh kamu tak tolong, oh kamu tak gini, oh kamu tak gini. Denge gawe kamu mungkin jadi pengkhianat atau mungkin dari ada peribahasa nusuk dari belakang. Saudara akan kuciwa, marah. Ya, marah bukan sama orangnya tapi marah sama Tuhan lagi. Ya, salah saudaraku, salah besar. Ya, ayo saudaraku kita mau melakukan firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita akan pujikan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah melawat pribadi-pribadi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau sudah memimpin ibadah raya kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pulang tidak sama seperti kami waktu datang. Kami membawa berkat yang daripada Engkau Tuhan. Pujian penyembahan kami boleh merupakan persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau. Kami bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Dan lewat firman-Mu yang kami dengar, Tuhan, firman-Mu yang mengajar kami, firman-Mu yang menasehati kami, firman-Mu yang mendidik kami Tuhan. Untuk kami selalu taat, untuk kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka Tuhan, kami percaya kalau kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, Engkau Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan, maka hidup kami semuanya Tuhan, Engkau yang sudah memelihara, Engkau sudah mengcover semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam setiap pribadi-pribadi kami. Roh Kudus itu yang menuntun kami. Roh Kudus yang memberi kekuatan. Roh Kudus yang menasehati kami. Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kami. Untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kalau kami datang ibadah Tuhan, Tuhan, motivasi kami hanya untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Untuk kami mau diajar, dididik oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang ibadah. Tidak kami mempunyai motivasi manusiawi Tuhan. Tuhan, Engkau menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan berkat-Mu Tuhan atas hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Baik itu WL, musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, pelayan yang sudah melayani prokes, dan kami semuanya yang ada pada pagi hari ini. Bahkan sebentar sore mereka yang beribadah streaming di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau memberkati dan melawat kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan di tengah kesulitan hidup ini Tuhan. Tuhan, Engkau tolong kami. Biarlah Tuhan, Engkau kuatkan dan teguhkan iman kami. Untuk kami tetap percaya dan mengandalkan Engkau. Untuk kami tetap setia kepada Engkau Tuhan. Mengiring Engkau sampai akhir hidup kami Tuhan. Sampai garis akhir kami Tuhan. Dan kami tetap taat Tuhan. Di dalam kami melakukan perintah-Mu Tuhan. Di sepanjang perjalanan hidup kami ini Tuhan. Tuhan, Engkau menolong kami. Luruskan jalan kami Tuhan. Untuk kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhanku Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah. Kami kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya penyertaan-Mu tetap ada di dalam setiap kami. Tiba di rumah dengan selamat sejahtera dan pertemukan kami Tuhan untuk minggu depan. Kembali kami datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan menerima katakan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Silakan duduk, kita dengar pengumuman.